Sepak bola adalah olahraga yang terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Adanya berbagai inovasi teknologi dan ide lainnya yang memungkinkan perkembangan tersebut. Tetapi, berbagai perkembangan tersebut kadang tidak membuat adanya perubahan. Terutama, terkait dengan keyakinan atau kepercayaan yang sudah berlangsung lama di sepak bola. Kadang terdapat berbagai hal-hal buruk yang terjadi dalam waktu lama, sehingga muncul keyakinan bahwa sebuah klub, negara, atau pemain mengalami kutukan yang sulit untuk dihentikan. Jadi, apakah kutukan benar-benar ada dalam sepak bola? Berikut 5 kutukan terbesar dalam sepak bola seperti berikut ini. Kucing mati di markas Racing Club. Mungkin ini salah satu cerita paling aneh yang pernah dibuat dalam sepak bola. Namun, Racing Club percaya akan cerita itu. Pada tahun 1967 silam supporter Independiente yang merupakan salah satu klub rivalnya masuk ke stadion Racing dan mengubur 7 kucing hitam mati. Rupanya, hal itu memicu kejatuhan Racing dari pemenang Copa Libertadores menjadi bangkrut. Setelah memenangkan kompetisi antar klub Amerika Selatan terbesar pada 1967, Racing tak pernah lagi merasakannya hingga 1970-an. Bahkan Racing kemudian terdegradasi dari divisi papan atas Liga Argentina di tahun 1983. Kutukan, kesialan tersebut lantas menyebabkan klub bangkrut pada tahun 1998. Dalam upaya putus asa untuk membalikan keadaan, Racing kemudian meminta pendeta mengusir setan di stadion. Pada tahun 2001, Racing menemukan kucing hitam mati terakhir yang dikubur. Tak lama setelah itu, atau di tahun yang sama, Racing memenangkan gelar divisi pertama mereka dalam kurun 35 tahun penantian. Pegang trofi Liga Champions. Hampir setiap pesepak bola bermimpi mengangkat trofi Liga Champions. Jadi, berjalan melewati trofi dengan meletakkan jari di atasnya pasti merupakan pengalaman yang menyakitkan setelahnya, terutama setelah lolos sampai ke final. Namun, Ludovic Giuli menolak anggapan tersebut. Memperkuat AS Monaco, ia menyentuh trofi Liga Champions sebelum laga final dimulai. Hasilnya, Monaco kalah 0-3 dari FC Porto yang ketika itu dilatih Jose Mourinho di Jerman pada 2004 silam. Selain Ludovic Giuli ada juga gelandang AC Milan Gennaro Gattuso meniru Giuli pada tahun berikutnya di Istanbul, Turki. Unggul 3-0, AC Milan akhirnya kalah dari Liverpool melalui adu penalti. Setelah dua nama tersebut ada juga Anatoli Timochchuk melakukan hal yang sama untuk Bayern Munchen di final Liga Champions 2012 saat menghadapi Chelsea. Munchen pun kalah dari Chelsea lewat adu penalti yang bahkan digelar Jerman atau di hadapan publik sendiri. Kutukan nomor punggung 7 di Manchester United. Nomor punggung 7 di Manchester United dianggap nomor sakral dan keramat. Sebelum masa keemasan Cristiano Ronaldo, nomor punggung 7 ini telah dipakai oleh banyak pemain berkelas di Manchester United, antara lain George Best, Brian Robson, Eric Cantona, hingga David Beckham. Saat itu, pemain yang memakai nomor punggung 7 selalu menghasilkan banyak gol, yang itu menunjukkan kualitas skillnya, hingga meraih penghargaan individu, dan hal keren lain yang membuat sang pemilik nomor 7 ini menjadi besar namanya. Setelah Cristiano Ronaldo memilih untuk berlabuh ke Real Madrid pada 2009, belum ada satupun pemain yang mampu memecahkan rekor gol dan mengulang penampilan impresif para legenda bernomor punggung 7 ini. Pemain-pemain seperti Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, dan Alexis Sanchez dinilai gagal bersinar kala menggunakan nomor keramat itu. Bahkan hanya 15 gol saja di Liga Inggris yang tercipta dari pemain dengan nomor punggung 7 sejak ditinggalkan Ronaldo atau sekitar 1 dekade terakhir. Kutukan Gipsy Birmingham City. Kala itu Birmingham City hendak membangun Stadion St Andrew pada tahun 1906 di tanah para orang Gipsy. Petinggi klub Birmingham harus mengusir para Gipsy dari tanah mereka supaya pembangunan stadion tetap berjalan. Akhirnya, para Gipsy pun terusir dari tanah tempat tinggalnya dan menanamkan sebuah kutukan 100 tahun kesialan kepada Birmingham City. Benar saja, selama Birmingham memulai debutnya dari tahun 1906, klub ini sama sekali belum pernah merasakan menjadi juara dalam ajang apapun. 100 tahun berselang, pada tahun 2006 silam kutukan Gipsy itu pun berakhir.
Benar saja, tak lama kemudian Birmingham City langsung menjuarai Piala Liga di tahun 2010-2011 dan bahkan berhak tampil sampai fase grup Liga Eropa pada tahun 2011-2012 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Kutukan Bela Goodman. Kutukan ini dianggap nyata oleh sebagian orang setelah mantan pelatih Benfica, Bela Goodman, mengeluarkan sumpah serapah untuk klub asal Portugal itu. Kutukan Goodman tersebut menyebutkan jika Benfica tidak bakal menjuarai Liga Champions selama 100 tahun. Kejadian tersebut bermula pada tahun 1962, usai Bela Goodman sukses mempersembahkan trofi kompetisi Eropa yang kedua kalinya untuk Benfica. Bela Goodman pun mengajukan kenaikan gaji tetapi ditolak oleh pemilik klub kala itu. Bahkan Benfica memutus kontrak Bela Goodman secara sepihak. Bela Goodman pun marah dan mengutarakan kutukannya itu. Percaya atau enggak, selama Benfica masuk ke partai final Liga Champions pasca era Bela Goodman, Benfica mengalami 8 kali kekalahan dari 8 final Liga Champions yang dilakoni. Terima kasih dan demikianlah kutukan yang terjadi dalam dunia sepak bola.